Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salam sehat Ibu dan Bapak peserta yang sudah bergabung hari Minggu pagi-pagi. Oh, seru banget nih ya, pagi-pagi jam 8. Iya, betul, pagi-pagi jam 8 sudah bergabung di seminar atensi. Hari ini hari Minggu tanggal 28 ya, tanggal 28. Ya. Betul. Tanggal 28 Mei 2023. Seperti biasa, sebetulnya seminar atensi ini banyak menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Banyaknya memang teman-teman saya, psikolog yang menjadi narasumber, tapi ada beberapa juga terapis, dokter, bidang-bidang lain juga ada. Jadi terima kasih banyak nih untuk yang masih setia mau belajar. Saya kan selalu mengajaknya, yuk kita belajar ilmu, ya kita ilmu dari mana saja nih. Kebetulan hari ini menarik sekali nih hari ini justru sebetulnya banyak request untuk materi ini. Hari ini kita akan membahas tema adiksi gadget pada anak dan remaja. Nah, narasumber hari ini coba saya panggil dulu nih ya. Sebentar, boleh di stop share dulu. Narasumber kita hari ini kita akan ditemani oleh Mbak, karena masih muda, saya jadi panggilnya Mbak nih. Mbak Dr. Yeni Triwahyuningsih, SC MM Psikolog. Nah, halo, selamat pagi Mbak Yeni. Nah, ya, selamat pagi Mbak Eva dan teman-teman semua di sini, luar biasa. Ya, ini Mbak Yeni. Ini saya panggil Mbak Yeni boleh ya Mbak? Boleh, dengan senang hati. Kelihatan lebih muda ini. Memang masih muda lah. Nah, Mbak Yeni ini posisi ada di Yogyakarta ya Mbak? Iya, betul. Nah, betul. Di Yogyakartanya di mana nih Mbak Yeni? Jadi di dekat Masjid Agung Bantul. Di Bantulnya berarti ya? Iya, di Bantul. Oke. Bantul ke Jogja? Kalau ke Bantul, inilah kontak saya nanti. Aduh, pengen banget. Pengen banget. Aduh, seru banget. Nah, Mbak Yeni ini beliau ini luar biasa. Saya minta waktunya untuk sharing ilmu. Beliau kesibukannya luar biasa, makanya saya mau mengucapkan terima kasih banyak nih Mbak Yeni ya atas kesediaan waktunya. Mbak Yeni ini beliau sebagai psikolog juga wirausaha. Nih keren nih. Saya mohon izin ya, mungkin di sini Ibu dan Bapak peserta mungkin ada yang sudah kenal, tapi mungkin juga ada yang belum kenal. Jadi saya izin memperkenalkan dulu nih Mbak Yeni nih. Nah, ini dia. Mbak Yeni ini beliau sebagai psikolog klinis, juga dosen juga ya Mbak, sebagai dosen, kemudian CEO RPPI. Nah, nanti tahu nih Ibu Bapak peserta RPPI apaan sih gitu ya. Beliau lahir di Kebumen, berarti ya di Kebumen. Nah, ini di sini iya nih. Ini di sini ada kontak lengkapnya sebetulnya ya, termasuk Instagram. Boleh Ibu dan Bapak nanti yang mau cari Mbak Yeni, mungkin bisa. Nah, saya nggak tahu Mbak Yeni untuk yang mau konsultasi apakah terbatas hanya di Jogja saja atau bisa klien dari luar Jogja? Bisakah? Kalau dari luar Jogja biasanya Zoom, tapi Oh, online ya? Ya, konseling dan psikoterapi tertentu bisa dilakukan secara online. Oh, baik. Jadi terima klien di luar Jogja juga melalui online Zoom. Jadi monggo bagi yang nanti mau cari Mbak Yeni untuk jadi narasumber mungkin atau untuk konsultasi terkait kliennya anak sampai usia berapa, Mbak? Ya, jadi sebenarnya saya terbuka sih, tapi lebih prefernya untuk anak dan remaja, klinis anak dan remaja dan problem perkembangan juga. Tapi ada beberapa yang kadang orang tua juga datang gitu, jadi saya kayaknya nggak bisa menolak gitu. Oh gitu, baik. Jadi anak dan remaja ya memang nggak bisa menolak klien juga, jadi monggo kontak ke nomor ini. Nah, coba kita lihat dulu ya Mbak. Memang ini beliau tuh sibuk sekali.
Beliau mulai dari menjadi Wakil Ketua Pokja Ibu PAUD di Yogyakarta, kemudian sebagai nominator penerima penghargaan perempuan, inisiator DIY, Daerah Khusus Ibu Kota Yogyakarta, di tahun 2020 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, sebagai CEO Lembaga Pelangi Indonesia. Jadi ini Lembaga Pelangi Indonesia, mungkin nanti Mbak Yeni boleh cerita apa saja bidangnya yang ditangani di Lembaga Pelangi Indonesia ini. Kemudian sebagai CEO PT 3A Asih Asah Asuh Indonesia. Tuh kan betapa sibuknya beliau pegang 2 CEO ini. Alhamdulillah saya bisa menculik Mbak Yeni pagi ini. Kemudian sama-sama Mbak Eva. Kemudian beliau juga sebagai praktisi pendidikan, pendidik, konsultan, pembicara, trainer, dan penulis. Kemudian beliau juga sebagai dosen di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, berarti di Fakultas Psikologi ya Mbak Yeni ya? Ya. Peminatan psikologi pendidikan, perkembangan, dan klinis anak dan remaja. Kemudian tentunya beliau juga sebagai psikolog anak dan remaja. Ini untuk media sosial beliau. Monggo bagian mencari Mbak Yeni silakan. Ini pendidikannya. Nah, pendidikannya Mbak Yeni ini mengambil program program S1 di Fakultas Psikologi UGM Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, kemudian mengambil program S2 Magister Manajemen di Universitas Atmajaya Yogyakarta, lanjut lagi mengambil program S3 Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Ini kayaknya kalau ada S4, S5 nih Mbak Yeni lanjut terus nih ya. Luar biasa nih. Es krim. Oke, ini SIPP-nya boleh dibaca-baca, silakan. Nah, saya mau nunjukin aja Mbak, mungkin saya nggak bacakan, tapi luar biasa gitu ya. Beliau, prakteknya tapi tadi tempatnya di mana Mbak? Mbak di atas, yang atas. Ini ya, alamat prakteknya ya. Di bawah tadi ada. Sebentar. Nah, sebentar, ini prakteknya nih. Jadi ya. Baik, jadi Ibu dan Bapak, monggo merapat bagi Ibu dan Bapak yang ada di lokasi Jalan Kolombo 8 ya, Samirono Baru, Catur Tunggal, Depok, Sleman, Yogyakarta. Ada 3 berarti tempat prakteknya, 2 ya? 2. Yang satu di Jalan Sugio Pranoto, Melikan Kidul, Bantul. Monggo merapat mencari Mbak Yeni di sini, tapi jangan khawatir yang bukan di Jogja, Mbak Yeni juga masih available untuk terima klien secara online. Dengan nomor telepon saya tadi. Betul, jadi silahkan kontak. Baik, ini saya sih, wah luar biasa nih, lihat publikasi ilmiahnya, luar biasa ya. Mbak juga tadi bikin buku ya, kalau nggak salah ya? Saya buku ajar sih Mbak. Oh, publikasi ya, publikasi. Oke. Ya. Baik, nah. Baik, yang ditunggu bukan saya Mbak untuk bicara Mbak, sebetulnya Mbak Yeni. Tapi mohon izin saya ajak dulu Ibu dan Bapak peserta untuk follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi, yuk monggo follow Instagram Atensi Anak Remaja. Jadi seminar atensi ini memang rutin diadakan setiap bulan, tapi waktunya tidak menentu karena saya menyesuaikan dengan waktunya narasumber sebetulnya. Betul. Jadi yuk update terus kapan lagi ada seminar atensi. Di bulan depan ada lagi pastinya, cuman tanggal dan harinya, temanya juga silahkan update di Instagram Atensi Anak Remaja. Bagi yang tidak bisa hadir di hari H, jangan khawatir karena bisa mengakses semua rekaman seminar atensi di YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, saya dengan Eva Silvana, saya seorang psikolog klinis anak remaja yang akan mendampingi Mbak Yeni untuk sharing ilmunya di seminar atensi hari ini. Monggo Mbak Yeni untuk waktu dan screen-nya saya serahkan. Ya, terima kasih Mbak Eva untuk kesempatannya. Saya benar-benar belajar terinspirasi ya, karena Mbak Eva hampir secara periodi gitu ya mencari para pembicara, dan ini sangat bermanfaat menurut saya platform ini sehingga bisa menjangkau ke seluruh pelosok tanah air gitu ya. Jadi konseling dan terapi psikologi tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruangan, tapi kita bisa melakukannya secara online. Terima kasih banyak Mbak Eva. Sama-sama Mbak. Ya. Aku yang makasih Mbak. Baik, saya izin share screen. Ya.
Sudah muncul, Mbak. Sudah muncul ya, baik saya. Nah, tema kali ini memang tentang adiksi internet pada anak dan remaja. Jadi kalau secara undang-undang anak itu ya termasuknya remaja. Cuma kita kemudian menggolongkan ya ada anak yang sampai 12 tahun, setelah itu masuk SMP sebagai usia remaja. Tapi yang saya maksud di sini adalah anak dan remaja gitu. Ya, kenapa ini saya munculkan di sini karena sebenarnya ini kan masalah sejuta umat gitu ya kayaknya ya. Betul. Jadi setiap ya, jadi dari mulai sekarang bayi aja bahkan udah ada kecenderungan untuk adiksi gitu terhadap internet atau gadget. Bahkan sampai usia lansia gitu ya. Jadi sebenarnya ini, tapi saya ini fokusnya ke anak dan remaja ya sebenarnya, karena kalau yang udah dewasa itu kan mestinya udah punya memanage waktu dan memanage regulasi dirinya dengan lebih baik begitu. Jadi ini. Nah, terkait dengan kehidupan dan gadget ya sebenarnya kalau itu kan seperti dua sisi mata uang gitu ya. Jadi nggak bisa dilepaskan dari kehidupan kita. Atau seperti halnya pisau sebenarnya. Apakah gadget itu kita memakai pisau untuk keseharian ya, memotong, memasak, menggunakan. Nah, seperti gadget ini. Jadi ini banyak hal yang positif gitu ya, karena telah mengubah hidup kita dan membawa perubahan yang begitu luar biasa gitu. Jadi kita nggak mungkin sekarang nggak tergantung dengan yang namanya internet atau gadget gitu ya. Nah, ini tergantung bagaimana kita menggunakannya, seperti kita menggunakan pisau tadi. Menggunakan pisau itu untuk sesuatu yang bermanfaat buat hidup kita, atau menggunakan pisau itu untuk sesuatu yang melukai orang lain atau melukai diri sendiri. Nah, internet ini memberikan, seperti kita tahu ya, memberikan akses pada informasi-informasi yang penting. Kita nggak mungkin coba, kita kalau nggak ada gadget gitu ya, untuk kayak Mbak Eva ini, ya tidak bisa berjalan ini. Betul. Ya, atensi ininya ya. Betul. Memberi banyak hal yang luar biasa, cerita inspiratif, game, keterampilan yang dibutuhkan. Saya ada banyak misalnya yang saya nggak tahu nih cara masang bur gitu ya. Saya cari aja di YouTube gitu. Banyak hal yang misalnya saya pengen masak nggak ngerti resepnya gitu. Itu kan semuanya lewat internet dan gadget gitu ya. Nah, tapi kalau ini digunakannya secara berlebihan, nggak seimbang ya, ini bisa mengganggu pekerjaan kita, mengganggu hidup kita, mengganggu well-being kita, mengganggu kebahagiaan kita ya, mengganggu relasi kita dengan orang lain gitu. Dan buat anak-anak juga gitu ya. Ini dampaknya luar biasa kalau dipakainya secara berlebihan, yang kalau berlebihan itu namanya kan adiksi. Begitu. Nah, ini ya, pengguna internet itu juga bertambah setiap tahunnya. Indonesia aja sekarang mungkin ini saya kan data tahun lalu ya, berarti mungkin sudah lebih dari 73% dari total populasi gitu. Ya, nah kemudian kita sekarang ke adiksi gadget. Apa sih yang namanya penggunaan internet yang berlebihan? Apa yang kalau disebut adiksi itu yang seperti apa sih? Berarti kita nggak boleh menggunakan gadget nih. Atau apa sebenarnya kita masih bisa gitu ya. Ya tadi sebenarnya kan itu kayak pisau gitu. Kita kalau nggak ada pisau gitu juga kita bingung ya. Nggak bisa masak, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Kalau dalam sehari-hari teknologi. Nah, adiksi itu adalah salah satu gangguan kejiwaan sebenarnya. Ya, kalau kita ngomong ini adiksi gadget, penggunaan yang sangat berlebihan, ini sebenarnya salah satu gangguan kejiwaan, ditandai dengan keasikan berlebih, ya, terus tidak adanya kontrol dalam mengakses internet, terus menyebabkan itu gangguan dan distres gitu. Ini saya mengutip beberapa ini ya, para peneliti gitu. Kemudian juga ada yang menyebut itu kondisi di mana individu merasa dunia maya gitu ya, yang di balik layar, yang bukan dunia real gitu, yang sebenarnya seperti kita lakukan, tapi ini kan kita sedang menggunakan pisau untuk hal yang bermanfaat ya, gadget untuk yang bermanfaat. Itu lebih menarik daripada dunia nyata. Kita kembali dari, maksudnya ketika kita saat ini ya, kita menggunakan internet, gadget untuk kita Zoom, untuk memperoleh pengetahuan, setelah itu kita balik ke dunia nyata gitu ya. Nah, kalau anak yang yang dengan internet berlebih itu dia merasa ya dunianya itu ada di balik layar gitu, di balik layar gadgetnya. Kemudian ada juga yang mengartikan ini,
adiksi gadget itu gangguan kontrol pada keinginan menggunakan gadget dan ketidakmampuan anak atau remaja untuk mengontrol waktu. Jadi menimbulkan gangguan sosial kalau menurut Hidayat Mustika. Tapi kalau menurut ahli lain tidak hanya hubungan sosial ya. Sebenarnya saya juga nanti mungkin saya kirim videonya ke Mbak Eva ya, bagaimana penggunaan internet yang berlebih pada anak balita ini mengganggu gangguan motorik kasar, motorik halus, keseimbangannya nggak ada gitu. Karena anak yang seharusnya secara sensori motor ya multisensori dia harus disimulasi, simulasinya hanya pada aspek penggunaan gadget, akhirnya aspek yang lain juga jadi terganggu gitu. Nah, ini survei ya. Ini survei menunjukkan bahwa kebanyakan orang termasuk kita panik ketika kehilangan smartphone-nya. Iya Pak ya? Betul nggak? Iya, benar. Betul, Mbak. Jadi kalau kita ketinggalan mungkin dompet gitu ya masih nggak apa-apa gitu. Tapi begitu gadget gitu ya, anak kita itu mesti harus balik ke rumah, nggak bisa gitu. Udah langsung kayak panik ya. Paniknya itu 73% gitu. Terus kayak putus asa di sprint gitu. Terus jadi merasa sakit yang tadinya fine-fine aja gitu ya. 6% relief gitu. Kita ada di mana coba? Kalau misalnya kita ketinggalan handphone kira-kira gimana? Kadang kita terus merasa oh nggak apa-apa lah, malah asik ya. Ada satu waktu di mana kita nggak harus tergantung pada gadget kita gitu. Kayaknya yang atas, Mbak. Atas ya, panik ya. Bahaya nih ya. Saya ada pernah sekali waktu gitu punya acara gitu satu tempat gitu ya. Saya mungkin karena itu harus pagi dan saya intinya terburu-buru sekali lah gitu waktu itu. Jadi saya nggak bawa gadget gitu ya. Saya sempat pertamanya juga panik. Tapi habis itu saya masih bisa ada WA yang bisa ya WA pakai ini ya Windows terus pakai pakai laptop gitu. Jadi ya udah gitu. Jadi saya pikir yang lain-lain nggak penting deh. Yang penting saya masih bisa kontak gitu. Gitu sih. Jadi pertamanya panik, tapi karena kita sebagai orang dewasa ngerti ya gitu kita bisa ya regulasi gitu ya. Oh tenang aja gitu. Masih kita bisa nomor-nomor penting ada kita ingat ya udah kita bisa pinjam gadgetnya orang lain gitu. Gitu sih. Jadi pertamanya memang panik. Ya, nah ini transisi menuju adiksi. Apa sih yang namanya adiksi gitu ya? Ya pertamanya penggunaan ini secara normal ya use gitu. Terus kemudian heavy use. Nah, kemudian berikutnya jadi itu meningkat terus nih. Early dependence. Nah, kemudian late dependence itu sudah mempengaruhi kondisi neuron kita gitu. Jadi mempengaruhi kondisi ya otak kita jadi terganggu, terus perilaku kita akhirnya juga terganggu gitu ya. Nah, kita kalau ini sudah sampai ke tahap yang mulai dari early dependence sampai late dependence, ini nanti ada nih yang tahap impulsif sama kompulsif. Kalau impulsif itu pikiran kita nggak bisa lepas gitu. Nah, kalau kompulsif kita tuh kayak harus melakukan gitu ya. Jadi ya, makanya ada yang namanya obsessive compulsive disorder gitu ya. Nah, biasanya komorbidnya gangguan adiksi itu ya nantinya ke obsessive compulsive disorder pada aspek tertentu gitu. Nah, untuk yang impulsif stage sendiri ini ada macam-macam nih. Ini kayak lingkaran ini. Pertama binge intoxication ya. Terus kemudian ada pleasurable effect. Jadi memang ada efek-efek yang menyenangkan gitu. Kayak orang misalnya minum. Sebenarnya kan gangguan adiksi gadget itu kayak mirip-mirip dengan gangguan narkoba gitu, ketergantungan adiksi narkoba gitu. Ada rasa senang ya, terus kemudian ini abstensi neural effect, terus kemudian ada reward craving, terus aja gitu, muter-muter di sini impulsif state-nya. Kemudian juga compulsive state-nya juga begitu. Gitu ya, ada intoxication, relief, terus kemudian ada negative effect-nya, terus relief craving, terus-terusan. Gitu. Ini intinya transisinya seperti itu. Dari penggunaan yang normal kita bisa, kalau penggunaan yang normal kita tuh bisa mengendalikan kapan kita memang perlu menggunakan, kapan kita stop gitu. Saya juga kadang-kadang melihat nih, meskipun saya tidak terlalu aktif ya, mungkin Mbak Eva lebih aktif ya kalau di IG gitu ya. Tapi saya suka melihat gitu. Tapi saya tahu kapan saya harus stop. Dan kehidupan
pekerjaan saya nggak terganggu gitu ya. Terus misalnya ada apa namanya sosmed yang lain gitu, itu saya tidak terganggu gitu. Nah ini tanda-tanda kecenderungan adiksi gadget. Ini saya mengambil dari studinya Park ya 2014. Jadi sebenarnya awal terjadi, kalau misalnya waktu saya kecil itu tidak ada yang namanya handphone gitu ya, boro-boro gitu. Kita mesti kalau mau komunikasi ke orang harus kemana Mbak Eva? Kita mesti harus Ke teleponan apa telepon ada umum. bilik telepon gitu ya. Telepon umum. Pakai koin 100 gitu telepon gitu ya. Kalau kemudian kalau kita harus keluar kota kita mesti harus ke apa namanya warnet gitu. Iya betul. Ya kan? Jadi belum ada gini, terus saya mulai ada kerja gitu ya, kerja mulai dikasih handphone aja, handphonenya yang kalau misalnya bisa untuk ini gebuk maling gitu saking gedenya. Gitu. Jadi ini tanda-tandanya ya. Tanda-tandanya itu selalu memeriksa gadgetnya tanpa alasan yang jelas. Jadi nggak ada apa kita kayaknya harus megang gadget terus lihat gitu. Gitu ya. Jadi tiap-tiap kali kita lihat gadgetnya gitu. Nah, merasa cemas atau gelisah kalau kita tidak membawa atau menggunakan gadget kita. Terus kadang, nah ini buat anak dan remaja sering menghindari interaksi sosial dan menghabiskan banyak waktu dengan gadget. Jadi kalau misalnya anaknya diajak pergi, ayo kita ketemu apa arisan, nanti di sana ada anaknya teman mama yang juga ini udah nggak mau di rumah aja gitu. PW katanya, apa PW ya istilahnya, pokoknya nyaman aja gitu ya. Nggak mau gitu, diajak kemana nggak mau, yang biasanya misalnya ke outdoor activity misalnya lihat apa pergi kemana gitu ya, nggak mau gitu, maunya di rumah aja. Nah terus kemudian lebih lanjut lagi ada penurunan prestasi belajar, PR nggak dikerjain, lupa, terus tugas-tugas apa yang harusnya dikerjain lupa, banyak apa ini buku-buku lupa dibawa gitu ya, terus jadi itu dan ini bukannya untuk apa periode tertentu, tapi makin lama itu makin banyak yang lupa gitu, makin banyak yang nggak dikerjain, makin banyak ketinggalan, terus orang tua makin sering juga dipanggil sama guru BP-nya gitu ya, sama konselor di sekolahnya gitu. Terus kemudian ini ada yang nggak kelihatan Mbak, jadi saya Iya. Nah, gini, terpengaruh, jadi terganggu ya, terganggu oleh penggunaan gadget yang berkepanjangan. Terus mudah terpengaruh atau terganggu kalau misalnya ada sesuatu yang salah dengan gadgetnya, misalnya tidak membawa charger atau mati atau apa gangguan, dia sudah mulai cranky, terus marah, terus meltdown gitu ya, terus uring-uringan begitu. Nah, ini berikutnya, selain gangguan tadi, ini juga ada gangguan emosionalnya. Terdapat 6 aspek adiksi internet menurut ini, Internet Addiction Test ya. Kalau kriteria diagnostiknya IAD ini adalah tidak memperhatikan sekitar. Jadi kayak apa ya, orang yang ada di dunianya sendiri gitu. Nggak peduli orang lain ada yang butuh bantuan atau ada yang menyapa, kadang mungkin menyapa juga nggak dengar, nggak memperhatikan, ada angin ribut di sekelilingnya ya gitu, kayaknya mungkin ada badai juga nggak ini gitu. Jadi kayak anak yang udah ada dalam dunianya sendiri gitu. Terus penggunaannya berlebihan, menolak untuk bekerja atau belajar gitu. Jadi ya susah banget kalau untuk anak-anak SD gitu ya, susah banget untuk diajak belajar, mengerjakan PR gitu. Nah, menunda-nunda, procrastination. Terus dampaknya lebih lanjut itu no sense of time. Jadi waktu kebalik-balik. Tidur mulai jam 2 pagi, terus nanti kemudian bangun jam 12 siang, main lagi gitu. Jadi kebalik-balik, waktunya tidur untuk main gadget, waktunya bangun untuk malah tidur begitu. Dan ini saya kan ada salah satu jadi konsultan ya di sekolah internasional di Jogja.
Itu itu jadi sebenarnya gini, adiksi gadget itu tidak mengenal golongan status sosial. Itu dari apa namanya, maaf ya, misalnya dari anak-anak pemulung, dari anak-anak yang di misalnya saya ini kan ada di Jogja, ada satu pinggiran kali ya, di mana di situ isinya apa namanya, pemulung, terus anak pekerja seks komersial, terus anak apa namanya, pengamen gitu-gitu. Itu ternyata anak-anaknya juga banyak yang bermain gadget gitu. Saya pikir oh karena orang tuanya ada di pendidikan yang lebih rendah gitu ya. Ternyata saya juga sebagai konsultan di salah satu sekolah yang internasional yang notabene itu benar-benar apa ya, premium kelas gitu ya. Ternyata ada anak yang usia 4 tahun Mbak Eva, itu benar-benar kalau tidur baru jam 2 pagi. Dan Ngapain dia tuh, Mbak? main gadget, main gadget. Dan orang tuanya tahu. Katanya kalau jam 1, jam 12 malam lampu udah dimatiin, anak ini bisa naik gitu ya, nyalain lampu terus nyari gadgetnya gitu. Dan orang tua membiarkan. Jadi ketika anak masuk sekolah itu posisinya ngantuk, menguap terus gitu. Saya kan diminta untuk mengobservasi kelas gitu. Jadi saya bilang ada satu anak ini kenapa menguap terus ya? Kayaknya dia tidak, harusnya anak-anak itu seneng ya berkegiatan yang apa eksploratif gitu. Ini anak enggak gitu loh. Oh terus ya itu ternyata sudah mulai ada kecenderungan adiksi. Luar biasa itu 4 tahun anak cewek. Jadi nggak mengenal jenis kelamin juga, nggak mengenal status sosial gitu. Gitu ya. Nah ini sense of time-nya, saya kan tadi sampai di ini ya, no sense of time. Jadi ini anak ini jadi jam 4 pagi baru tidur ya. Ya ketika dia diminta untuk ke sekolah ya di sekolah cuma tinggal ngantuk-ngantuk kayak gitu gitu. Akhirnya saya bilang ini digimanain Bu Yeni? Udah diminta aja tidur, soalnya dia juga butuh kan sebenarnya otak-otaknya akan terganggu gitu loh. Jadi harusnya dia apa otak-otak itu bertumbuh gitu ya. Nah karena ini waktu yang nggak karu-karuan ini bisa berdampak. Nah, mengasingkan diri dari kehidupan sosial. Ini saya mungkin akan cepat di sini nanti karena kita akan sampai ke treatmentnya ya, Mbak. Oke. Iya. Nah, gejala fisiknya tadi kan secara ini ya emosionalnya, gejala fisiknya itu ada sakit punggung gitu. Jadi karena kan mainnya gitu ya. Kalau anak kecil kan kadang nggak ngerti gitu apa dia harus memposisikannya seperti apa gitu. Juga ada carpal tunnel syndrome. Ini berkaitan dengan posisi tubuh yang salah gitu. Terus sakit kepala, insomnia gitu. Nah, karena keasikan main gadget jadi tidak nutrisinya, makannya juga tidak benar lagi gitu ya, tidak ingin makan atau bahkan kalau yang hobinya makan, makannya berlebih sambil main gadget itu makan terus dimasukin padahal ini sudah nggak butuh lagi nih sebenarnya tubuh gitu ya. Terus perawatan diri buruk ya enggak sih? Jadi kalau yang sudah mulai ini mengarah ke adiksi, nggak mau mandi gitu loh, ya nggak mau ngapa-ngapain, bahkan mungkin berhari-hari nggak mandi ya. Saya juga menangani anak remaja yang dengan kecanduan gadget itu bahkan udah baunya nggak karu-karuan gitu. Aduh, ya sakit leher, matanya kering, masalah penglihatan, jadi minus lah gitu. Ada kehilangan berat badan dan ini kalau yang klien saya itu jadi kurus banget itu jadi kayak kurang gizi. Padahal ya ampun orang tuanya itu mungkin 7 keturunan nggak habis gitu ya. Untuk ini tapi bener-bener ya terus ada yang memang terus jadi ini obesitas gitu. Nah, yang satunya kurus banget, yang satunya ngemil jadinya nggak seimbang deh. Ini ya gejala fisiknya. Nah, dampaknya tadi kan sudah ya pada emosi, pada perilaku sosial, pada fisik gitu. Ya, ini lebih lanjut lagi sih. Jadi marah, nangis, berteriak, kemudian khawatir, cemas, panik gitu ya tadi ya. Terus perilaku sosialnya juga gitu, nggak mau bersosialisasi, asik dengan dunianya sendiri, hubungan dengan orang tua meregang. Jadi ada istilah kan mendekatkan yang jauh sebenarnya kalau dan menjauhkan yang dekat gitu kan. Terus pasif. Nah, bahkan melakukan perilaku yang abusif gitu ya. Kadang kekerasan, agresif gitu. Perubahan pola tidur dan segala macam gitu. Jadi ini kalau penggunaan berlebih ini istilahnya
manfaatnya sekarang jadi jauh lebih sedikit daripada mudaratnya gitu, ya kan? Nah, ini sebenarnya ini apa selain tadi dampaknya tadi kalau misalnya terlalu berlebih sebenarnya kalau untuk anak-anak ini juga tidak terlepas dari ini ancaman gitu ya. Karena ada di dalam itu kan tanpa batas ya, misalnya jadi anak terpapar pornografi, ini dampak yang lebih lanjut lagi gitu. Selain tadi secara emosi untuk misalnya kalau dimain game tok, tapi ada kan karena anak bisa akses internet sehingga dia bisa akses tanpa batas ke yang lain-lain yang apa yang sebenarnya dia tidak boleh gitu ya, aplikasi-aplikasi atau platform yang dia nggak boleh misalnya terkait dengan pornografi gitu. Ternyata penggunaan gadget yang tanpa diawasin ini juga 90% anak jadi terpapar pornografi gitu. Nah, ini kalau datanya apa namanya di Indonesia ya, internet protokol di Indonesia sendiri hampir 300.000 nih, banyak banget ya, memuat konten pornografi anak gitu. Nah, lebih dari 1.000 anak menjadi korban pornografi online sepanjang ini datanya saya udah lama ya. Kalau yang sekarang ini pasti udah berlipat-lipat nih, Mbak Eva dan teman-teman. Betul. Nah, ini dampaknya nggak cuma anak terpapar dan kemudian pasif gitu, kemudian dia bisa melakukan hal-hal yang di luar nalar kita gitu ya. Anak misalnya kalau teman-teman dengar ya atau lihat lah apa berita-beritanya, anak SD bahkan lebih kecil lagi dari SD, anak masih TKB, kemudian dia melakukan perundungan seksual kepada temennya gitu. Dan itu kan apa? Kalau dia nggak karena terpapar ini, memang orang tua ngajarin kan nggak mungkin emang guru gitu ya. Nah ini karena paparan yang ini gitu. Saya sepertinya menakut-nakuti ya, tapi memang ini yang terjadi gitu. Jadi nggak menakut-nakuti supaya membuat kita lebih waspada. Ini pengukurannya ini. Jadi ya untuk apa namanya remaja 75, dewasa 23. Ini yang sudah mengarah ke adiksi. Jadi banyak banget Mbak. Jadi hampir bisa dikatakan. Terus lansia 2%. Jadi bisa dikatakan, nah ini cara mengatasi ya. Ini sekarang cara mengatasinya kecanduan gadget pada anak. Nah sebenarnya kalau masih anak itu kan sebenarnya kontrolnya masih banyak di orang tua ya. Jadi sosok yang paling berpengaruh untuk mencegah dan mengatasi ya orang tua gitu. Jadi kalau misalnya anak itu kemudian dibawa ke psikolog gitu ya, itu sebenarnya ya psikolog mitra di dalam membantu, tetapi yang harus bertanggung jawab mestinya ya orang tua, karena orang tua itu guru pertama dan utama buat anak. Orang tua guru itu mitra gitu. Guru pertama dan utama itu orang tua. Jadi kalau sampai anak keadiksi ya kita harus sebagai orang tua ya itu harus benar-benar ya reflektif gitu apa yang sudah kita lakukan pembiaran pada anak kita sehingga dia mengarah ke adiksi gitu. Orang tua memiliki peran yang paling besar gitu dalam membimbing dan mencegah agar teknologi gadget itu yang tidak berdampak negatif pada anak gitu. Kemudian apakah ya itu tadi saya bilang selalu kayak pedang bermata dua gitu ya atau pisau gitu. Ini masih bisa berdampak luar biasa anak belajar bahasa Inggris dari gadget gitu. Kita cariin aplikasi-aplikasi yang itu bisa membuat anak belajar, aplikasi untuk anak mengenal color, banyak banget gitu manfaatnya. Tapi kalau kemudian pembiaran kayak tadi kasus anak yang 4 tahun tadi itu ya gitu. Jadi beberapa hal yang ini ya untuk mengatasi ya. Yang kalau yang sudah ya memang mau nggak mau tetap perlu bantuan profesional gitu. Yang penting beri batasan waktu. Jadi waktu standar dalam penggunaan gadget gitu. Misalnya pada saat hari libur, weekend gitu ya. Karena anak kan kalau kita lihat perkembangannya butuh reward yang sifatnya motivasi eksternal masian, jadi nggak apa-apa gitu. Ke anak-anak dari yang Senin sampai Jumat misalnya kita kasih stimulasi stimulasi sensori motorik ya, sensori motorik semua sensorinya kita stimulasi, kita lakukan sampai optimal, baru kemudian misalnya pada saat hari libur gitu ya
anak boleh gitu. Atau misalnya hari-hari yang Senin sampai Jumat itu dengan pendampingan gitu, dampingin terus. Jadi ya memang orang tua jadi harus ada investasi gitu. Kemudian untuk anak yang lebih gede ini ya memang harus diajak bersosialisasi, berdiskusi, ajak berdiskusi. Apa sih tadi misalnya yang tadi saya sebelumnya gitu ya, apa sih dampaknya? Ini loh Dek, kalau misalnya kamu terlalu, misalnya nggak ada mama, papa yang mendampingi, kita kan nggak ngerti ya masuk gitu loh. Gitu. Jadi ajak anak untuk diskusi. Kemudian kalau yang udah mulai ada apa kecenderungan ini ya nggak bisa lepas gitu ya, ajak anak untuk bersosialisasi dengan teman sebaya, aktivitas gitu, aktivitas apa. Nah kalau gadgetnya lebih menarik daripada aktivitasnya, maksudnya aktivitasnya kemudian nggak menarik gitu ya, anak dibiarkan. Saya kemarin 2 hari yang lalu saya habis ngajar gitu ya, kemudian ada waktu lagi untuk saya ngajar lagi. Saya makan soto lah ceritanya gitu ya di dekat kampus gitu. Nah itu ada anak yang sebenarnya usianya udah 9 tahun merengek terus gitu. Jadi saya cuma sebentar aja udah rasanya pengen segera menyelesaikan makannya gitu. Anaknya itu nggak jelas nih mau apa. Dan orang tuanya tuh kayaknya udah putus asa juga. Itu karena ternyata anaknya dilarang main gadget, tapi tidak dikasih aktivitas gitu ya. Tidak diajak main, atau biasanya main, ya orang tuh harus kreatif ya, misalnya tebak kata, atau apa, atau permainan apa gitu. Ya anaknya cuma istilahnya kayak dihukum gitu, gadgetnya nggak boleh, tapi anaknya nggak dikasih apa-apa, nggak diajak ngobrol, nggak diajak apa, ya merengek terus gitu. Nah ini makanya ya bersosialisasi dengan teman sebaya, dorong untuk melakukan aktivitas gitu, carikan teman yang sesuai gitu. Terus tadi kita luangkan waktu dengan anak. Ya biasanya anak bermain gadget ya karena nggak ngerti apa yang harus dilakukan gitu ya, kesepian, kurang perhatian orang tua gitu. Jadi misalnya kalau misalnya orang tua dua-duanya bekerja ya apakah memungkinkan kalau misalnya dia dititipkan di edukatif daycare gitu kan, supaya paling nggak ya itu aman gitu kan. Terus kemudian ya kalau aktif dalam berbagai kegiatan, mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan daripada misalnya main gadget gitu, kita bisa dia melakukan kegiatan yang dia suka apa, olah rasa misalnya, olah rasa itu menggambar, terus kemudian atau dia menari gitu ya, itu kan ada atau dia main musik gitu, terus olah pikir misalnya dia dilesin bahasa, les bimbel, atau misalnya robotik atau apalah yang anak suka ya, kemudian olahraga gitu, misalnya renang apa gitu. Saya kayak kalau saya kan ada sekolah balet ya, ada sekolah balet itu kan balet itu sebenarnya ya olah rasanya dapet, olahraganya dapet, olah pikirnya dapet gitu kan, karena kan pada itu kan rumit gerakannya gitu. Biasanya anak-anak yang saya mengamati nih, saya mungkin harus melakukan penelitian yang evidence based ya. Anak-anak yang balet itu dan itu konsisten ya, itu ternyata juga mempengaruhi di dalam performa akademik gitu. Ya ini terutama ya kalau masih anak remaja ya beri perhatian pada anak. Anak-anak itu sebenarnya sangat mendambakan orang tua gitu, yang memberi perhatian, apresiasi gitu. Pun sebenarnya nggak selalu harus dipuji gitu ya. Anak itu kalau memang dia melakukan pelanggaran, ya orang tua harus, menurut saya harus memberi disiplin positif. Nah, disiplin atau sanksi atau hukuman lah ya dalam arti yang biasanya orang menamakan hukuman, tapi saya lebih senang disiplin positif. Itu anak harus tahu kenapa dia dikasih sanksi itu, kenapa dia diberi hukuman itu, gitu. Anak paham gitu, dan itu akan jadi efektif. Tapi kalau kayak yang kemarin itu yang saya lihat, anak nggak paham kok, tiba-tiba HP-nya itu direbut gitu dari dia itu, anak nggak paham ya, akhirnya kayak tantrum gitu, kayak benar-benar membuat sekelilingnya juga jadi annoying gitu kan, jadi mengganggu gitu. Kita makan yang harusnya enak gitu ya, rasanya lihat anak sudah sebesar itu gitu loh. Nah itu, jadi beri perhatian pada anak. Anak tuh senang gitu, jadikan kalau misalnya apalagi anak remaja ya, tugas perkembangan anak remaja itu kan dia udah mulai ke teman sebaya gitu kan.
dia mencari identitas dirinya. Nah, kalau itu orang tua bisa jadi temannya anak, gitu ya. Jadi temannya ketika dalam suka duka anak, ketika dia lagi kesel banget dia bisa cerita ke orang tuanya, ketika dia lagi happy dia bisa cerita ke orang tuanya. Nah, itu aman, aman ya. Orang tua aman nanti ketika anaknya ke SMA, ke kuliah gitu jauh lebih aman. Nah, ini sebenarnya pondasinya mulai dari ini ya. Kalau misalnya kalau kita lihat perkembangan kognitif dan perkembangan sosial anak, kalau misalnya yang usia 2 tahun kan kita sensorinya gitu ya. Terus kemudian anak berkembangnya dia misalnya preschool, dia mulai masuk ke dunia interaksi sosial gitu kan. Lebih besar dunianya, terus masuk SD itu ya, masuk oh gini, saya tuh juga mau ngasih tahu nih, ini hal yang penting. Ketika anak masih preschool gitu ya, balita gitu 0 sampai 6 tahun itu jangan ada kompetisi gitu. Lebih baik anak mengeksplorasi aja. Nah, ketika anak SD juga gitu ya, lebih banyak anak mengapresiasi atas apa-apa yang dia lakukan lebih baik dari yang kemarin daripada dia harus berkompetisi. Karena nanti kalau kompetisinya itu jadi membuat dia kalau harus pada pencapaian hasil akhir, bukan pada proses, bukan pada kegiatan bermain yang bermakna, itu membuat dia nanti jadi akhirnya menghalalkan segala cara. Jadi kembali lagi nih, beri perhatian pada anak. Ketika proses-proses ini bisa anak cukup gitu ya, orang tua bisa menjadi teman, jadi sahabat anak, nah itu aman gitu, relatif aman lah. Anak itu kalau ada apa-apa dia akan ngomong. Di Bantul itu terjadi kelitih ini, Mbak Eva dan Iya, teman-teman. Jadi betul, kemarin betul. waktu ya, itu kenapa ya ini? Jadi itu pas bulan puasa ya, bulan baik, bulan ini. Itu ternyata kalau jam 11 malam itu sudah mereka ini apa namanya? Keluar ke jalanan, terus sudah mulai motor-motoran, pokoknya perilaku berbahaya. Itu remaja ya, Mbak? Akhirnya ya, terus iya remaja. Itu masih ada yang anak SMP loh, pakai gear gitu, terus kemudian saling ini antar kelompok gitu. Ada yang luka gitu. Dan beberapa kali terjadi kejadian korbannya meninggal gitu. Itu sangat sangat miris gitu. Ya gitu ya. Kelitih itu artinya apa, Mbak? Kelitih itu? Kelitih itu kayak apa? Kalau di Jogja itu suka melukai gitu. Tindakan melukai orang yang bahkan bukan musuhnya. Pokoknya dia hanya ingin membuktikan proof pada kelompoknya bahwa dia berani gitu. Jadi dia bawa celurit, bawa apa gitu ya. Dia naik motor, terus nanti misalnya di jalan ada orang lewat gitu, dia ini aja gitu loh. Itu kelitih namanya. Gitu. Kelitih itu ingin membuktikan aja ke kelompoknya bahwa dia berani untuk melakukan tindakan yang berbahaya gitu loh. Tindakan yang nekat gitu. Ini ada yang raise hand gimana, Mbak? Nah, tergantung Mbak Yeni mau selesaikan materi dulu atau mau nanti Boleh raise hand juga nggak apa-apa, Mbak. Oh, mau langsung boleh. Oke. Nah, coba. Halo Mbak Sandra. Ini beliau juga psikolog nih. Iya, Mbak Sandra. Salam kenal. Nah, baru selesai soalnya. Oke, gimana nih Mbak Sandra? Ya, Mbak Eva nih, thank you. Iya, saya tergelitik aja nih dengan topik ini karena memang topiknya kan banyak sekali lah dibicarakan ya. Terus yang terbayang itu kalau di rumah challenge-nya mungkin untuk orang tua karena sekarang kan kita di industri 4.0 ya, di mana gadget itu memang digital itu adalah bagian dari kehidupan kita nih. Nah, gimana nih untuk orang tua? Kalau saya kebayang aja nih anak-anak, apalagi yang masih balita ini kan imitasi kan. Mereka pasti lihat orang tuanya tuh, apalagi sekarang TV udah smart TV, udah mau kita orang tua pulang ke rumah, duduk di depan TV, smart TV, udah langsung nyambung ke gadget handphonenya. Iya, betul itu tantangan. Gimana tuh? Gimana caranya ya untuk orang tua gitu? Ini challenge sama kayaknya ya. PR ya, betul. Apalagi kalau kita nih yang nanti udah
udah mau jadi ini kali yang mau punya cucu ya. Belum sih saya. Tapi usianya kan udah mikir nyaris-nyaris ke situ lah ya. Itu aja sih gimana ya challenge, gimana ngatasinya itu. Penasaran aja saya. Oke, Ada challenge tips. untuk betul, karena tadi masuk ke ini ya, zamannya udah, periodenya udah Namanya, handy banget ya, bahkan nanti akan ditanam katanya di sini nih, di kepala Iya, kita. waduh kalau gitu gimana ya? dan di sekolah-sekolah pun sekarang ekspektasinya kan anak-anak sudah menggunakan laptop lah semua yang Betul, Iya, paperless iya. dan sebagainya. Memang era kita kan membawa ke situ. Jadi betul. gimana ya ini? Saya Oke, penasaran juga nih. dikaitkan dengan eranya nih ya, Mbak Yeni ya. Dan peran orang tua kan ujung-ujungnya memang orang tua nih, kuncinya kan Betul. orang tua itu gimana PR Iya, ya, iya. PR untuk kita ada orang tua ya. tipsnya. Oke, terima kasih nih Mbak Sandra pertanyaannya. Mbak Yeni, monggo mau dijawab Iya, iya. sekarang langsung atau Terima mau? kasih Mbak Sandra. Oke, monggo. Biasanya diskusi ya, Mbak Eva, Mbak Hmm. Sandra. Ini Monggo, kita monggo. diskusi. Kalau saya memang ini challenge paling berat ya di masa sekarang ya. Kalau saya sih kebayangnya gini, mungkin kalau ada aplikasi-aplikasi yang misalnya membuat HP ini misalnya 20 menit itu mati sendiri, terus kemudian anak diajarin untuk aktivitas lah fisik gitu ya, misalnya senam mata, terus kemudian nanti HP itu bisa nyala lagi gitu ya. Itu kan mesti ada ahli-ahli ya di bidang ini ya, teknologi ini gitu. Terus kemudian ya memang untuk anak misalnya, untuk anak usia ada regulasi lah dari pemerintah juga misalnya, untuk anak misalnya PAUD gitu, aplikasi yang boleh gitu, terus yang lain berarti nggak bisa diakses gitu, SD gitu. Kalau saya sih kebayangnya seperti itu ya, maksudnya ini nggak bisa dari orang tua juga kewalahan, jadi harus ada regulasi-regulasi gitu dari pemerintah gitu yang lebih luas gitu. Terus kemudian ya semua bahu membahu ya, misalnya dari Betul, para kolaborasi ya. kolaborasi, regulasi juga. ya. Dan orang Nanti tua dari juga mungkin harus iya, ada aturannya ya di depan anak. betul. HP-nya mati. Iya benar, modeling tadi nih Mbak, menjadi teladan bagi anak. Ini yang Iya, itu yang paling susah kali ya. Tapi tadi bagus tuh Mbak Yeni bilang 20 menit handphonenya mati sendiri, Ya. itu bagus tuh. Bagus tuh, kalau harusnya ada aplikasi yang bisa mengatur gadget ya. Iya. 20 Jadi 20 menit dipasangin mati. itu gitu Mbak ya kan? Betul, Dipasangin itu bagus kalau tuh. udah 20 menit ya gitu. Iya. Ngedistrak nanti nyala lagi gitu kan. Intinya walaupun ada gadget ini, kita harus lebih pintar lagi bagaimana si gadget ini bermanfaat positif ya. Iya, Iya, sebetulnya kan betul. kita tidak anti gadget kan. Sebetulnya tidak mengajak Iya, masyarakat iya. untuk anti Iya, gadget. iya. How to regulate saja Kan di pisau, sebetulnya. kali kita nggak mungkin terus kemudian nggak punya pisau ya gitu ya misalnya. Iya. Nggak mungkin kita nggak punya gadget gitu. Ada kemarin dari SMK, beliau juga memberi materi di seminar atensi ini, guru SMK. Beliau bahkan mengajak siswa-siswinya menggunakan si gadget itu untuk produktif, karena beliau guru SMK kan, Iya. Jadi bagaimana si guru ini mengajak siswa-siswinya untuk selalu posting hal-hal positif yang kamu lakukan. Nah, itu artinya bagaimana menggunakan gadget ini agar lebih ke arah positif. Nah, itu kan butuh creativity juga ya dari kitanya ya. Dan akhirnya betul, siswa-siswinya memang menggunakan gadget ini untuk sesuatu yang betul-betul produktif dan positif gitu. Mungkin nanti harus dibuat program bagaimana orang tua bisa mengajak anak-anak dari mulai yang kecil nih untuk ya edukasi sih ya sebetulnya ya. Karena orang tua juga mungkin banyak yang belum paham juga nih handphone bisa diapain sih gitu selain main game gitu kan. Nah, itu tugas-tugas kita sebetulnya ya, untuk mengedukasi masyarakat. Menurut saya kalau masih anak-anak itu kan ada ya intervensi orang tua gitu kan. Betul. Benar-benar gitu. Maksudnya kan dia bukan orang dewasa yang bisa mengambil keputusan semuanya sendiri kan, masih minor gitu ya, ada di bawah orang tua, apalagi terkait dengan penggunaan gadget ini. Nah, masalahnya kalau misalnya ya tadi Mbak Sandra, orang tua sendiri seperti itu gitu, tidak memberat. Ini yang kalau berat banget
orang tua sendiri juga adiksi gadget gitu loh. Itu pusing gitu kan. Jadi, Pusing biasanya sih. benar. Dan Karena itu malah terjadi seperti itu. Iya. Orang tua mengeluhkan anaknya yang adiksi, tapi sebenarnya dia sendiri adiksi gitu, jauh lebih adiksi menurut saya. Jadi sebenarnya mawas diri dulu ya orang tua Iya, melihat apakah ya, memberikan mungkin ada kayak contoh pendidikan atau orang tua gimana. kali ya. Jadi kelas inspirasi untuk orang tua gitu, Mbak Eva ini. Alami soalnya ya kita ngalami. Karena mau hanya mengandalkan pemerintah juga tidak bisa, hanya mengandalkan guru juga tidak bisa. Jadi bisa, iya. Jadi 80% tetap masih di orang tua ya. Betul, betul. Thank you mudah-mudahan loh. ini ya, mudah-mudahan memberikan inspirasi, dan kalau saya selalu menggaungkan jangan mengalihkan pengasuhan ini ke gadget. Ya, orang tua kan banyak mengalihkan pengasuhan itu kan ke handphone gitu. Belajar baca Iya, Mbak. handphone. Soalnya dampak jangka pendeknya memang mungkin kerasa gini, anak jadi tenang apa-apa gitu ya. Jadi tidak melihat dampak panjangnya gitu. Maksudnya dampak yang segeranya kok gitu dikasih gadget kan anak diem gitu kan. Sementara orang tua lagi pengen me time, mungkin dia lagi kesel juga hatinya gitu loh. Tapi kan kalau itu terus gitu, sebentar kan jadi nggak sebentar lagi gitu kan. Sebentar digabungin jadi banyak gitu ya, Mbak. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya dan memberikan solusi juga sebetulnya. Makasih banyak Mbak Sandra pertanyaannya. Saya terusin ya Mbak Sandra, Mbak Eva. Oke, monggo. Ya. Nah ini menyiasati screen time anak itu. Ya memang kayak tadi yang klien saya yang umur 4 tahun gitu ya, memang itu karena tidak dijauhkan ya gadget, harusnya mungkin ada kayak kalau sekarang ini kan yang di apa namanya, yang disimpan rapat itu kan harta ya, dikasih brankas gitu. Kali gadget kalau malam semuanya harus dibrankasin, Mbak. Iya betul. Orang tua apa gitu ya, jauhkan gadget dari kamar tidur. Kayaknya semua sekarang gadgetnya ada di dalam kamar tidur deh. Iya, di sebelah kepala, Mbak. Iya, di sebelah kepala lagi gitu ya, sinarnya nggak tahu deh. Itu gunakan aplikasi ini tadi, Mbak, Screen Time Parental Control gitu. Betul. Itu ya. Terus terapkan aturan, misalnya aktivitas gadget berhenti 1 jam sebelum waktu tidur, karena mengganggu kan ini sinarnya apa gitu. Iya. Tuh. Karena WHO juga kan sebetulnya sudah menetapkan screen time ya, Mbak. Terus gadget di luar proses pembelajaran sesuai waktu yang ditentukan gitu ya. Jadi misalnya tidak sedang untuk belajar ya berarti nggak bisa gitu ya. Ada waktu berjemur gitu, bermain di luar rumah. Itu selalu misalnya orang tua pagi lah misalnya sebelum kerja gitu kan. Memang tuntutannya zaman sekarang kan orang tua suami istri harus bekerja gitu. Sementara bukan keluarga besar. Kalau dulu misalnya masih diasuh sama ada pak tantenya, terus kemudian ada bude, pak de, mungkin bahkan ada orang tuanya ya, nenek kakeknya. Kalau sekarang kan keluarganya keluarga inti semua gitu. Tapi sebenarnya kan masih sekarang sudah ada yang namanya itu tadi penitipan anak ya, edukatif daycare. Tapi itu juga harus dilihat dengan benar gitu. Terus ada maksud saya gini, sebelum pergi kerja orang tua sempetin lah, karena sebenarnya kalau waktu kita ngomong ya, semua orang dikasih 24 jam ya. Tapi selalu merasa kurang terus gitu. Gitu kalau bisa mungkin satu hari itu juga bukan 24 jam gitu. Gitu kan tetap aja kurang nanti. Karena kan konsep waktunya jadi dipakai terus untuk gadget gitu ya. Tapi ngomong-ngomong nggak bisa ada waktu keluar rumah gitu, tapi selalu ada waktu untuk ngecek gadgetnya gitu. Itu kan sebenarnya ya kan sebenarnya ada gitu. Cuma tinggal kita ya bisa apa enggak gitu, mau apa enggak gitu. Nah itu ya, jadi misalnya kalau yang tinggal di perumahan ya jalan-jalan lah keluar, malah nyapa tetangga gitu kan, gitu waktu jemur sekalian berjemur. Nah itu misalnya saat makan gitu, misalnya pulang malam gitu ya, nggak tahu ya kalau di Jakarta ya, kalau di Jogja sih memang semacet-macetnya saya Mbak, dari satu tempat praktek yang tempat praktek lain 26 kilo juga masih jalan ya gitu ya. Ya itu tantangannya di kota macet gitu. Sama ya kayaknya di mana-mana di Jakarta. Paling cepat orang tua bekerja nyampe di rumah itu jam 7, jam 8, which is itu anak-anak udah masuk ke waktu tidur kan sebetulnya. Iya. Itu jadi tantangan misalnya, tersendiri. Ya,
ada waktu lah dalam satu hari nggak, misalnya sarapan, kalau makan siang mungkin sulit, atau makan malam gitu. Pasti Atau ada ya sebetulnya ya. atau weekend lah gitu ya kan. Misalnya Mhm. weekend itu benar-benar dimanfaatin bener. Karena orang Betul. tua kadang juga weekendnya juga pengen me time ya, me time sendiri gitu kan. Dia merasa sudah hectic banget gitu, maksudnya udah burn out gitu kali. Banyak tuntutan, banyak pressure gitu. Tapi ya tetap aja kan anak kan tidak minta dilahirkan gitu ya. Jadi anak itu kan karena kita yang mau gitu loh. Ataupun Betul. misalnya yang kecelakaan pun ya tetap aja itu tetap tanggung jawab orang tua gitu. Artinya orang tua juga yang harus, karena gini, kalau nanti anaknya juga kemudian ada masalah, ya orang tua juga yang repot gitu kan. Jadi kalau Betul. kita membuat anak kita optimal pertumbuhannya, anak yang happy, anak yang well manner gitu, itu kan juga kita sendiri juga yang akan menikmati juga gitu loh sebagai orang tua. Ya, perbanyak waktu bonding maksud saya dengan anak, misalnya oke lah pagi kita bisa sarapan, bisa tadi keluar rumah gitu. Mungkin kita memang jadi bangun lebih pagi, tapi artinya kalau kita bangun lebih pagi nanti kita tidur juga lebih awal gitu. Gitu kan? Terus nah kalau malam misalnya bonding dengan anak, storytelling, kalau misalnya anak yang lebih besar misalnya diskusi dengan apa yang dia lakukan seharian ini, atau misalnya main catur lah, atau main apa, Scrabble, atau main apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, itu yang memang yang paling penting itu ya modeling sih, teladan bagi anak-anak. Tuh. Berikutnya, nah ini metode 20-6-20. Sebenarnya 6 ini karena di ini ya, kalau di Amerika itu 20-20-20. Jadi setiap 20 menit kita harus alihkan mata ke 20 inch selama 20 detik gitu. Tapi karena di Indonesia inch-nya yang 20 jadikan inch jadi 6 meter lah. Mungkin 6 sampai 8 meter sih. Minimal berarti ya Mbak ini. Ya, jadi minimal ya setiap 20 menit gitu. Dialihkan gitu ya. Nah, ini menurut IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Anak usia 1 tahun ini tidak direkomendasikan untuk penggunaan gadget ya. Jadi karena dia harus eksplorasi pada tubuhnya sendiri, paparan sinar dan segala macam. Terus 1-2 tahun tidak dianjurkan. Kecuali ini vid call ya, atau misalnya visual conference ya, maksudnya misalnya dia harus misalnya orang tuanya berjarak dari dia gitu, papanya di mana, dia vid callan gitu boleh. Kalau yang ini anak usia toddler ini ya 2-3 tahun ya tidak lebih dari 1 jam untuk 1 hari loh ya, bukan untuk 1 kali main gitu, enggak. Ini totalan gitu. Oh iya kok anak saya kalau main tidak lebih dari 1 jam, 45 menit habis itu 45 menit ya sama aja gitu. Ya, dikali gitu, 10. ya, iya. Tidak lebih dari 1 jam dalam 1 hari. Nah, kemudian anak yang 3-6 tahun ini ya sama tidak lebih dari 1 jam. Kemudian untuk anak yang SD ini 6-12 tahun ini tidak antara 1 sampai 1,5 jam. Nah, untuk pembelajaran gitu ya. Sebenarnya ada banyak misalnya kita pengen tahu aplikasi apa yang mau anak pelajarin, ya kita pilihin lah orang tua gitu ya. Nanti yang lainnya mungkin bisa pakai yang teknologi yang lain misalnya yang lebih besar, karena misalnya gadget yang dalam bentuk smartphone itu kan layarnya kecil, terus sinarnya juga jauh jadi lebih kuat gitu ya. Mungkin dengan layar lebar lebih soft gitulah. Gitu misalnya dengan di laptop atau misalnya kemudian di layar TV yang gede gitu. Kalau yang di layar TV gede kan bisa diawasi nih sama orang tua sekalian. Ini dia lihat apa gitu kan. Nah, ini untuk anak yang remaja yang 12-18 tahun ini tidak lebih dari 2 jam. Jadi SMP SMA gitu. Gitu ya, mungkin gadgetnya juga tidak perlu yang, kalau yang anak-anak kecil yang canggih-canggih gitu ya, nanti dia bisa akses kemana-mana gitu. Tapi ini tergantung ya, ini memang orang tua sih yang harus benar-benar mengendalikan. Jadi lobus frontalisnya ya, pusat pengendalinya ini masih banyak di orang tua gitu. Makin ke arah remaja ya memang kita sudah harus sebagian anak sudah mulai mengambil tanggung jawabnya, tapi tetap aja kita harus mengawasi gitu. Nah, itu aja sih dari saya. Mungkin diskusi ya, Mbak. Iya. Aduh, ini menarik sekali ya. Terima kasih banyak Mbak Yeni untuk paparannya yang lengkap sekali. Monggo Ibu dan Bapak, berarti kita masuk ke sesi tanya jawab, izin ya Mbak Yeni ya.
Iya, iya, silakan Mbak Eva. Oke, yuk boleh. Kalau yang mau bertanya langsung raise hand, silakan atau langsung open mic aja langsung. Atau yang mau bertanya di kolom chat, silakan tuliskan di chat box. Monggo. Ada yang mau bertanya langsung nih, ada yang dari Medan. Monggo. Udah jauh-jauh dari Medan, kalau nggak bertanya susah ini ketemu Mbak Yeni. Monggo silahkan. Ada yang mau langsung bertanya, Ibu dan Bapak, sambil nunggu nih ya, sambil menunggu yang mau bertanya. Mbak Yeni memang eh, gadget ini jadi PR kita bersama. Itu saya juga beberapa pasti banyak ya, Mbak Yeni juga kan banyak nanganin klien anak ya, Mbak Yeni ya. Iya, biasanya kalau klien anak ini ya karena ini Mbak, karena Iya, memang misalnya betul. ada gangguan lain tapi gadgetnya juga jadi berparah. Betul, betul. Dan kasus terlambat bicara pasti ini Ya, jadi tren juga kan di klinik kita ya, praktek ya. Dan iya. itu yang memang tidak disadari oleh orang tua tadi yang kata Mbak Yeni, sebentar aja kok gitu. Akhirnya kalau sebentar dikali sekian puluh kan jadi lama gitu ya. Ini Iya, mungkin jadi yang kan belum disadari. Oh, ada yang mau bertanya. Bu Sujiati, monggo silahkan. Bu Sujiati mau bertanya? Halo Ibu. Oh, sepertinya nggak sengaja ke iya, iya. unmute. Ya, jadi salah satunya kan seperti itu ya, Mbak Yeni ya, anak jadi terlambat. Bicara saya juga kemarin tanganin klien SMP kelas 2 rasanya. Yang akhirnya nggak mau sekolah 3 bulan, coba Mbak. 3 bulan nggak Iya. mau sekolah, karena sudah tadi salah satu indikasinya kan menarik diri, minat untuk bersosialisasinya menurun gitu ya Mbak ya, dari slide-nya Mbak Yeni tadi ya. Dan memang tadi nggak punya teman, akhirnya kan jadi lingkaran gitu ya Mbak ya, nggak punya teman, tugas nggak selesai, dimarahin guru, nggak mau sekolah, teman makin nggak ada gitu ya, teman semakin tidak ada, tugas makin numpuk, akhirnya ya itu bingung sendiri, dapat surat nggak tidak naik kelas, nah itu kan jadi kemana-mana, jadi besar gitu masalahnya. Nah ini boleh Bu Sujiati silahkan kalau mau bertanya. Monggo Bu. Bu Sujiati dari mana nih Bu Sujiati? Halo Ibu. Oh hilang lagi. Bu Sujiati betul nggak sih tadi namanya, apa saya salah? Oh ini kelempar kayaknya ya. Boleh Ibu dan Bapak kalau mau bertanya langsung dengan Mbak Yeni, monggo silahkan. Mungkin di sini Ibu dan Bapak ada yang anaknya udah susah banget. Bahkan kalau untuk anak-anak prasekolah banyak yang larinya ke tantrum ya, Mbak Yeni ya. Ya, jadi tantrum saat kita bilang sudah ya mainnya, akhirnya gejala perilakunya tantrum. Tantrum, nah ini Bu Sujati udah masuk lagi. Coba kita tunggu ya. Bu Sujiati. Bu Sujiati, monggo mau bertanya langsung. Ya, Bu Sujiati silahkan mau bertanya langsung. Halo Bu Sujiati. Halo Ibu. Oh, masih ini kayaknya. Jadi, tantrum ini yang kadang orang tua akhirnya tadinya mau melarang main handphone, karena tantrum, diberikan lagi Mbak Yeni handphonenya. Nah ini nih, Iya, ya itu seperti jadi kayak tarik ulur tapi orang tua yang jadi seperti apa ya, disiplin yang lemah. Ini nah, kuat-kuatan sih sebenarnya, kuat-kuatan. Mungkin oke. memburuk pada awalnya, tapi itu Mhm. akan seiring dengan konsistensi orang tua itu akan membaik pada akhirnya dan orang tua juga akan menikmati hasilnya gitu. Kadang orang tua yang nggak tahan, yaitu kayak yang Iya, tadi saya makan soto gitu ya, iya. anaknya waduh, orang tua akhirnya nggak tahu karena saya juga buru-buru kayaknya mungkin terus dikasih lagi gitu. Akhirnya dikasih lagi yang tadi ya. Ya, Nah, aduh, banyaknya kan seperti itu Mbak Yeni. Tadinya udah bagus aturannya, nggak boleh ya, hanya segini sekian menit. Akhirnya kan ya. orang tua kalah dikasih lagi. Ini ada yang mau bertanya, boleh Bu Umi Kririn, silahkan langsung open mic saja.
Ya, selamat pagi Bu Eva, terima kasih. Selamat pagi Bu Yeni. Ini kayaknya Ya. kenal nih suaranya nih. Iya Bu Eva, ini saya dari Jogja juga. Nah, dari Jogja Ya. juga nih. Sama-sama nih kita Iya. dari Jogja, Bu Umi. Iya Ibu, salam kenal. Ini Iya. kebetulan saya punya anak lumayan ini banyak ya, 4 ini. Monggo Bu, Iya, sehat tapi iya. ya. Ini untuk yang anak bungsu saya ini, Bu Eva, Bu Hmm. Yeni, kelas Hmm. 1 SD, laki-laki umur 7 tahun. Jadi problemnya adalah memang gadget ini sepertinya sudah agak sangat tidak bisa lepas dari anak saya. Termasuk salah satu problemnya adalah kalau mau makan itu harus pegang handphone. Oke. Nah, jadi kebetulan karena mungkin anak bontot kali ya, aduh saya juga salah mengakui, makan juga masih saya suapi Bu Eva. Ini pengakuan nih dari Iya, ibunya saya nih. pengakuan dosa ini ya, karena apa ya, mungkin saya khawatir kalau nggak disuapi makannya nggak banyak gitu. Jadi kalau misalnya makan, selalu dia pegang HP, saya suapi, itu makan bisa sampai 1 piring full dewasa, begitu. Saya ajak makan soto juga pegang HP, saya suapi 1 piring dewasa. Laki perempuan Bu? Laki-laki Bu Eva. Laki ya, oke. Nah, saya mau mengajarkan anak itu makan sendiri itu, kok rasanya saya sendiri itu kok takut kalau dia nggak bisa makan banyak Bu Eva. Oke. Jadi karena kan anaknya memang agak kurus ya, begitu. Nah ini anaknya lagi makan ini Bu Eva. Iya, iya. Ini pegang HP anaknya ini sudah habis 1 piring penuh. Kalau misalnya dia di rumah neneknya, dia bisa makan, cuman saya nggak tahu pasti apa porsinya banyak atau tidak. Tapi kalau ini belum saya coba sama sekali. Jadi memang sampai sekarang itu selalu makan saya suapi, dan porsinya lumayan banyak. Jadi saya merasa tenang gitu Bu Eva. Cuman ya itu harus pakai HP. Oh jadi sambil disuapin anaknya main handphone gitu ya Bu? Iya betul Bu. Ini memang banyak terjadi nih. Nah, Tapi pernah nggak dicoba makan sendiri? Apakah sebanyak itu tanpa handphone, tanpa dia lihat handphone? Saya pernah lihat itu amati sepertinya tidak bisa sebanyak yang saya suapi Bu Eva. Jadi paling dia cuma makan sedikit aja gitu. Dan kebetulan anaknya agak tahan lapar gitu. Jadi kalau dia nggak dikasih yang dia senengi gitu, makannya nggak ini, kadang suka nggak mau gitu. Jadi saya punya kekhawatiran, aduh nanti makannya nggak bisa banyak. Oke, dan tergantung dengan handphone yang dia pegang itu Iya, ya selama betul. makan ya. Iya, Oke. betul. Adakah tips and trick untuk saya bisa memulai anak-anak makan yang normal ini dan sesuai standar SOP ya Bu Eva? Sesuai usianya ya Bu. Sudah, iya keluar dari jalur ya Bu Eva, ini sudah tidak normal sepertinya. Saya juga sadar diri, cuman kok saya masih belum bisa keluar ini dari kesalahan saya gitu ya. Oke. Itu Iya, terima makasih kasih Bu banyak. Eva, Bu Yeni, selamat pagi. Baik, terima kasih banyak ini Bu. Oh ini lengkap nih, Umik, Ririn, Fatin, dan Fatan. Ini mamanya. Oh sepertinya Bu Mbak Yeni terlempar sepertinya nih. Kita tunggu ya sambil menunggu. Ya. Jadi ini sama-sama dari Jogja. Jauh nggak Bu dari tempatnya Mbak Yeni tadi? Lumayan Bu Eva, saya Jogja Selatan. Kayaknya Kalau Bu Yeni Jogja Tengah Kota ya, UNY apa ya itu. oh gitu, berapa jam berarti ya ke arah pantai tadi ya jam. kalau nggak salah. Iya betul, Jalan Paris itu, Parangtritis ke arah Parangtritis. Oh, oke. Kalau Bu Yeni mungkin lebih ke kota kali ya, di Gejayan. Oh gitu, lebih ke kota. Iya. Berapa 2 jaman berarti ya? Ya, Ada 2 jam. 1 jam setengah jam lah. Cuman kan enak kalau di sana kan nggak macet Bu, nggak ada macet. Iya. Tapi ya kalau daerahnya tempat Bu Yeni mungkin agak macet juga Bu Eva, itu daerah utara kan. Oh oke. Sebentar, ini ada, nah ini dia. Mbak Yeni terlempar sepertinya tadi ya Mbak. Tadi terlempar nih Mbak Yeni nih. Halo Mbak. Ini udah masuk lagi. Terlempar ya Mbak Yeni? Oh belum connect.
Halo Mbak, terlempar tadi Mbak. Kita tunggu sebentar. Oh, belum. Masih belum. Oke, sambil menunggu ya, Bu ya. Mbak Yeni lagi Ya, Bu join lagi Iva. nih. Nah, ini dia. Mungkin jaringan juga. Ini memang kalau online begini kita struggling. Halo Mbak, terlempar Mbak. Saya terlempar, saya pakai HP dulu ini soalnya tadi Iya ya, kan nggak apa-apa. Oh, sambil listrik mati. listrik Oke, mati, oke. karena ini pakai apa IndiHome jadinya mati. Waduh, oke. Maaf ya. Baik Mbak, ini sama-sama Ibu dari Jogja nih Mbak. Tadi katanya Ya, saya tanya unik jaraknya. Lumayan agak jauh dari lokasinya Mbak Yeni. Setengah jam kalau di Jogja jauh ya Mbak. Kalau di Jakarta setengah jam itu dekat sekali tapi macet Mbak. Bumi tadi di mana? Kalau saya sebenarnya ada 2 tempat praktek yang di Jalan Kolombo, itu Sleman sama di Bantul. Ya. Oh, nah tuh Bu, ada di Iya. Sleman sama di Bantul katanya. Iya. Oke. Saya di Pasar Telo, Bu Yeni. Oh, Pasar Telo itu dekat tengah-tengah antara Iya. tempat yang satu dan satu. Jadi Bu Umi kalau mau ke yang Sleman dekat, yang ke Bantul Iya. dekat, separuh jalan Oh, gitu. jadi tengah-tengah Iya, gitu ya. tengah, tapi lumayan jauh sih kalau orang Jogja mungkin Nah. 13 kilo gitulah. Iya, Oh, betul. oke. Iya. Tadi monggo langsung terkoneksi dengan Mbak Yeni. Ini gimana nih Mbak Yeni pertanyaannya tadi, orang Jadi tua ini ya kan ada kalau 2 nyuapin hal ya. anaknya. Ya, terkait dengan penggunaan gadget sama makan yang masih disuap sementara sudah usianya 6 atau 7 tahun tadi ya. Betul. Karena betul. bungsu gitu. Jadi sebenarnya ini memang harus dimulai ya untuk pembiasaan rutinitas yang baik itu. Jadi praktek baik itu. Terkait dengan makan yang disuapi itu ya Ibu tetap harus tegas aja mulai saat ini Adek harus belajar makan sendiri gitu. Jadi sebenarnya mungkin khawatir nanti anak makannya sedikit gitu ya. Kalau makannya sedikit itu nggak apa-apa untuk sekarang makannya sedikit. Kalau kemudian nanti dia akan lapar dan akan makan banyak gitu. Soalnya itu harus terus gitu. Kalau ternyata karena disuapin nanti dia jadi berpikir bahwa oh ya nanti ibunya akan nyuapin, mamanya akan nyuapin gitu. Tenang aja dia gitu. Anak juga jadi akhirnya kemandiriannya nggak dimulai-mulai gitu Bu. Jadi nggak disupport kemandiriannya. Tapi kita harus mendorong kemandirian juga dengan cara tadi mulai makan sendiri gitu. Kalaupun dia makannya baru bisa beberapa sendok nggak apa-apa juga gitu. Jadi, Ibu pakai 2 device nih ya Mbak ya. sekarang 1 device. Sudah. Nah, lebih nyaman ini. Jadi gitu, jadi kita Oke. memang harus memulai, nggak apa-apa makanya misalnya karena makan sendiri, dia sedikit, ya kita kasih variasi, makanan-makanan yang dia sukai gitu ya. Misalnya makanan yang disukai dulu, walaupun lambat laun kita harus kasih makanan yang lebih sehat, misalnya dia harus ada asupan buahnya gitu, ada asupan sayurnya, terus proteinnya, karbohidratnya gitu, mulai gitu. Tapi mungkin dikemas dengan cara yang lebih menarik, misalnya wortel dibuat kayak bentuk boneka-boneka walaupun masih 6 tahun ya, tapi nggak apa-apa diawalin dari atau toko-toko yang misalnya dia senang dengan toko apa gitu, dia bisa ibu buat dengan gitu. Memang ada usaha keras dari orang tua, tapi daripada nanti telat akan lebih repot, mending kita mulai dari sekarang Bu Umi, saran saya gitu. Akan lebih repot, akan lebih investasi waktu, tapi itu harus dimulai gitu yang terkait dengan untuk makan gitu ya, makan sendiri gitu. Kemudian gadget juga hindarkan juga ketika makan dengan gadget karena nanti processing di pencernaan juga akan beda gitu kan. Dia akan makan tidak dengan mindfulness gitu. Harusnya kan makan ya dia merasakan apa yang dia makan, rasa asin, rasa manis. Jadi dia bisa mengapresiasi terhadap makanan. Jadi nanti dia literasi pada makanan jadi bagus gitu. Tapi kalau dia makannya dengan handphone dengan melihat handphone nanti sebenarnya dia nggak ngerti ini pokoknya ngunyah apa yang dia rasa itu nggak ada gitu karena terdistraksi oleh handphone itu. Jadi 2 hal itu yang memang Bu Umi perlu benar-benar lakukan gitu. Meskipun ya memang itu nggak mudah saya tahu, tapi memang harus dimulai gitu. Dan minta kakak-kakaknya untuk ikut mendukung gitu. Jadi ketika makan juga kakak-kakaknya nggak ada yang pakai handphone.
terus semua makan di meja makan gitu. Dan misalnya pakai cerita masih nggak apa-apa ya, misalnya gitu, walaupun kadang mungkin ada yang mengatakan kalau makan ya makan aja, nggak usah pakai cerita. Kalau saya nggak Nggak apa-apa. boleh ngomong gitu ya. Nggak boleh ngomong. Kalau saya nggak apa-apa, karena sarana makan biasanya sarana untuk saling bercerita. Gitu. Iya. Ya, betul. jadi saya boleh, tapi ya memang tetap harus mindfulness gitu ya, pelan-pelan gitu. Jadi nggak usah buru-buru gitu ya, gitu sih. Gitu ya Bu. Saran saya sih 2, mungkin Mbak Eva sama Mbak Sandra ada nambahin? Iya, memang ini challenging banget ya. Betul tadi kata Mbak Yeni, lingkarannya harus diputus Bu, lingkarannya. Dan don't worry sebetulnya kalau untuk anak seumur usia 7 tahun tadi kan, atau gini deh, kan ada satu kekhawatiran tadi kelihatannya dari orang tuanya. Katanya kalau saya nggak suapin takutnya masuknya sedikit, Ya, dan tambah anaknya kurus gitu ya. anaknya nggak laparan katanya. Iya. Jadi tadi bisa dicoba yang dari Mbak ini udah lengkap sih itu sebetulnya. Satu harus tega dulu kita bahwa Ya, anak ya. ini nggak akan kekurangan gizi Bu, tenang aja gitu. Ini nggak akan kekurangan gizi. Atau kalau mau dicoba nih dari 3 kali makan, 1 kali dia harus bisa makan sendiri gitu. Kalau takut kekurangan gizi ya 2 kali boleh disuapin. Nanti kelihatan anaknya udah terampil nih makan. 2 kali dia makan sendiri, 1 kali boleh disuapin. Kelihatan lebih terampil lagi, ya udah lepas aja. Udah 7 tahun sih sudah besar ya Bu. Ya, ya. Udah bisa langsung sebetulnya nyapihnya. Oh Dan iya, tadi lagi Mbak, jangan terus kemudian kalau dia nggak mau makan berat itu, kemudian dikasih snack-snack macam-macam, itu nanti membuat dia nggak makan-makan gitu. Dan itu betul, jadi nanti lapar gizi. Jadi betul. beli snacknya dikurangin. Itu Nah, kan kendali di orang tua. Saya juga iya. dulu gitu misalnya kalau misalnya sih saya belanja di pasar atau di mana, saya beli yang lebih banyak sehat, banyak buah, banyak itu saya Betul, banyakin, terus setiap hari pasti saya potongin gitu. Anak betul. nggak mau terus akhirnya dia lapar ya makanya buah. Jadi Kadang terbiasa ya. kadang apa pokoknya yang ada akhirnya, karena kita yang mengkondisikan gitu. Jadi lingkungan memang harus mengkondisikan. Betul. Saya nggak kebayang tadi kalau Bu makan sambil disuapin sambil lihat handphone, artinya anaknya tinggal mangap aja gitu ya Bu ya? Iya, iya. Iya, Bu Eva. Aduh. Iya Bu, tadi yang kata Bu Yeni, hati-hati anak tidak mengapresiasi makanan, akhirnya nanti jadi picky eater coba Bu. Nanti jadi ini nggak suka, itu nggak suka. Ketika anak mulai makan sendiri itu, ini nggak mau, itu nggak mau, karena memang dari kecil nggak belajar mindful makanan. Dia tidak tahu ini taste-nya ini, oh ini taste-nya, dan tidak mau mencoba makanan. Gitu. Ayo Bu, dari sekarang Bu. Ya. Iya, Mulai siap, Bu Eva. diputus. Terima kasih banyak. Baik. Terima kasih ya Bu untuk Terima kasih, Bu sharing Eva. pertanyaannya. Iya. Oke, ada lagi dari Ibu dan Bapak peserta yang lain yang mau bertanya? Boleh langsung aja open mic ya, supaya bisa langsung Mbak Yeni ini kasih masukan atau sharingnya. Boleh sambil nunggu nih ya. Tadi ada yang, oh enggak ya. Mbak Yeni, jadi memang nah tadi ini pengasuhan digantikan oleh handphone, oleh gadget gitu ya. Saya selalu menemukan orang tua yang datang ke ruang praktek saya, tapi Bu, dengan YouTube anak saya jadi bisa bahasa Inggris, anak saya jadi bisa membaca, katanya. Ini bagaimana nih untuk membedakan mana yang ini rawan Bu, nggak boleh. Ini oke Bu, masih boleh. Itu gimana ya Mbak Yeni untuk memberitahu ke orang tua khususnya gitu? Ya, jadi kalau misalnya saya untuk belajar bahasa Inggris, belajar warna, belajar konsep banyak sedikit gitu kan, ada banyak aplikasi gitu ya. Bahkan juga mungkin untuk kayak pendidikan moral gitu kan ada misalnya aplikasi yang memang ini ya kayak melalui film-film atau cerita-cerita sederhana, video gitu. Saya memang nggak memungkiri itu, tapi memang harus disesuaikan dengan usia perkembangan anak gitu. Misalnya kayak untuk anak kayak belajar bahasa memang harus dikenalkan gitu ya. Nah, itu juga memang pakai aplikasi yang memang orang tua harus pilihkan gitu. Dan anak ketika main itu juga orang tua harus tahu dia main apa gitu. Oke, pendampingan jadi tetap ya. Pendampingan, iya tetap pendampingan. Oke, jadi dipilih memang ya itu
yang nggak bisa dihindari itu kan ketika orang tua melihat anaknya anteng. Anteng itu apa ya? Iya. Nah, anteng. Gayeng gitu ya, gayeng. Iya, iya. Anteng, orang tuanya merasa tenang, Mbak, dengan anak Ya orang tuanya belajar. jadi bisa kerja atau bisa main gadget Iya juga itu, gitu ya. iya itu betul, betul. Jadi artinya durasi itu tetap harus diperhatikan ya, Mbak ya. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan nih, Mbak, di kolom chat. Dari Bunda Hafiz, kalau anak ketagihan game, gimana nih, Mbak? Sudah dibatasi waktunya, tapi tiap lihat gadget nganggur. Nah, tiap lihat gadget nganggur, anak saya pasti ambil handphonenya dan main game lagi. Anaknya usia 9 tahun, laki-laki. Nah, oke nih dari Bunda Hafiz. Iya. Ya ini sama seperti tadi saran yang tadi, 9 tahun itu kan dia kelas 3 ya. Kelas 3. Banyakin kalau anak-anak ini banyakin explore mainan yang lain lah. Dia pengen tahunya memang banyak anak usia ini gitu. Jadi jangan dibuat nganggur gitu. Intinya kalau tadi nganggur pengen gadget. Kalau tipsnya juga apa namanya? Jangan diberikan gadget sendiri sih kalau saya. Maksudnya Gitu, gadget diberikan gadget sendiri itu gimana? Punya orang tua gitu. Oh, ya, oke. Jadi berbagi. Misalnya orang tuanya juga memang harus yang membatasi juga gitu. Atau orang tuanya misalnya punya 2 gadget, tapi gadget satunya itu adalah punya orang tua sehingga orang tua kapan aja bisa ngambil punya anak dan ketika misalnya anaknya boleh. Itu kan tadi ada ya yang saran dari Idi ya untuk anak usia SD gitu. Nah itu dibantuin gitu. Jadi gadget-gadgetnya ya untuk gamenya dikasih tahu bahwa ini mainnya sekian misalnya setelah dia sudah menyelesaikan banyak hal gitu. Jadi itu kayak memang kadang tarik ulurnya gitu loh. Kita memang harus benar-benar ngasih perhatian tadi. Kalau anak itu kita kasih banyak main mungkin kita yang sering nggak sabar ya. Aduh main terus sama aku jadi kapan aku kerjanya gitu ya. Orang tua kan suka gitu. Saya juga punya banyak kerjaan ini aja numpuk-numpuk gitu. Ya memang saya bilang ini nggak mudah tapi memang orang tua harus manage waktunya sendiri gitu supaya itu anak tadi nggak sampai. Tapi ada banyak juga yang contoh-contoh keberhasilan sih. Saya ini ada anak yang saya tahu 9 tahun ya dia yaitu ibunya punya 2 gadget terus kemudian anaknya hanya bisa pinjem gitu dan itu sangat dibatasin. Ketika dan ada ketegasan dari orang tua ketika orang tua bilang enggak ya anak bisa ngikut dan kemudian orang tua juga ngajakin dia untuk kadang main tebak kata, kadang lihat apalah ya misalnya di dalam mobil juga dia yaitu kadang main permainan emosi apa yang paling sedih dalam hidupmu gitu. Jadi ya orang anaknya itu apa yang paling mengembirakan gitu. Kadang tebak kata gitu ya nerusin gitu. Dia nerusin pakai kata apa jadi literasinya anak jadi berkembang gitu. Dan dia benar-benar nggak minta gadgetnya sih. Hanya kadang-kadang aja gitu. Jadi harus kreatif juga ya. Gitu. Ya, ada keberhasilan. Ada bahkan juga orang tua yang anaknya ABK ya, itu udah remaja gitu. Anaknya juga kayak gitu. Kadang karena udah remaja mendelik gitu ya orang tuanya merasa jadi ikut upset juga, ikut marah gitu ya. Gimana gitu. Saya bilang ya itu memang tegas-tegasan anaknya dikasih banyak ini aja kesempatan untuk eksplorasi untuk kegiatan. Jadi memang orang tuanya juga jadi benar-benar ngasih banyak banget kegiatan sehingga anak ya, akhirnya mainnya sesuai dengan tadi limit yang sehat gitu. Oke. Iya betul. Jadi pengalihan dan tadi saya dengar dari Mbak Aya ini orang tua juga perlu tegas gitu. Tegas itu bukan marah, tapi ya tadi ada waktu-waktu tertentu yang kamu boleh main dan kamu nggak boleh main. Mungkin itu akan lebih bagus lagi kalau dibuat satu kesepakatan dengan anak ya, Mbak ya. Di jam berapa saja boleh main, di hari apa saja boleh main, dan di hari apa saja yang nggak boleh gitu. Dan itu kalau anak sepakat dengan itu, kita juga kan mudah mengembalikan kayak tadi bukan karena handphone nganggurnya dia anak boleh bermain, tapi karena waktu yang sudah disepakatinya. Mungkin aturan-aturan itu yang harus jelas ya, Mbak Yeni ya. Aturan-aturannya yang harus jelas dan ada investasi untuk yang lain juga Mbak, misalnya alat-alat yang lain gitu disediain gitu. Difasilitasi ya. Iya. Oke, difasilitasi mungkin banyakin buku di rumah, banyakin ngobrol dengan orang tua, main dengan orang tua karena sebetulnya anak kalau tadi kata Mbak Yeni kalau
jangan dikasih waktu luang kalau anak tuh. Iya, waktu luang untuk ini nanti dia. Jadi kalau misalnya ada banyak alternatif mainan, misalnya ensiklopedi yang ensiklopedi anak kan ada gambar-gambar yang menarik gitu ya. Misalnya tentang penemuan-penemuan apa gitu. Dari ensiklopedi itu nanti dia pengen nyari misalnya di YouTube, ya nggak apa-apa, berarti dia kan bisa kasih arahan. Tadi aku belajar ini tapi pengen tahu misalnya di YouTube gitu. Dia lihat bareng gitu sama orang tuanya, jadi kayak minatnya itu didukung begitu, dan itu nanti akan banyak manfaatnya ya nanti terhadap pemilihan minatnya dia juga, nanti dia mau ngapain itu kan bagus banget gitu. Nah jadi sebenarnya gadget ini nggak dilarang, tapi malah justru untuk membantu tadi mengembangkan minat anak begitu. Jadi misalnya yang mainan olahraga mungkin ada basket ya, misalnya ring basket di rumah, anak bisa gitu, misalnya punya ada satu space lahan misalnya ada ring untuk sepak bola gitu, maksudnya mungkin ininya cuma satu gitu ya, tapi anak bisa eksplorasi itu. Oke, ya, artinya tetap difasilitasi. Kalau kita ambil handphonenya, ya fasilitasi dengan mainan, dengan buku, dengan waktu. Kita juga kan kita perlu memfasilitasi anak dengan waktu kita. Kita juga jangan egois gitu ya, Mbak ya. Ini memang kalau anak-anak banyaknya sih yang edik itu ke arah game online ya, Mbak Yeni ya. Gitu. Jadi ini memang anak kalau sudah kenal dengan game online, ya pastinya dia akan terkoneksi dengan orang-orang yang ada di game online tersebut. Bahkan sekarang anak-anak sudah mulai Discord itu kan. Nah ini hati-hati Ibu Bapak, kalau anak sudah mulai suka dengan game online, nanti mereka membuat Discord tuh yuk kita ketemuan. Nah yuk kita ketemuan, which is itu kan nggak kenal sebetulnya. Jadi tolong juga diawasi anak-anaknya dengan siapa saja mereka ada di dalam grup. Hati-hati Bu, di dalam grup akhirnya mereka membuat suatu grup WhatsApp lah gitu, atau grup Telegram lah, itu berawal dari game online, dan itu bisa siapa saja yang ada di dalam grup itu gitu, hati-hati. Oke, mudah-mudahan terjawab nih tadi dari Ibu, dari Bunda Hafiz. Oke, baik ya Ibu dan Bapak, masih ada yang mau ditanyakan, bertanya langsung atau menuliskan di kolom chat? Boleh, kalau masih ada yang mau bertanya silahkan. Tapi seandainya memang tidak nih, kayaknya saking sudah detailnya nih tadi Mbak sampai ke bagaimana treatment anak di rumah gitu ya. Mbak, saya mau tanya satu aja sih, kalau untuk peran guru nih, apa yang bisa membantu dalam hal pendampingan untuk adiksi gadget ini? Peran guru sendiri ada nggak sih sebetulnya? Iya, pasti, karena kan trisentra ya, maksudnya dari pendidikan anak itu kan dari sekolah, kemudian dari lingkungan masyarakat, dan dari orang tua ya yang utama pertama. Jadi kalau misalnya kayak peran guru itu tidak lepas dari peran sekolah. Ya, peran sekolah itu regulasi terkait dengan penggunaan internet dan gadget di sekolah seperti apa untuk setiap jenjang usia gitu. Misalnya dalam satu sekolah itu ada yang misalnya PAUD gitu ya, preschool, kemudian ada yang primary gitu ya, atau kemudian yang secondary, terus kemudian yang misalnya yang berikutnya yang DP gitu misalnya, itu mesti ada regulasi terkait itu dari sekolah. Kemudian terkait dengan peran guru sendiri juga ya, pengawasan oleh guru ketika ada di dalam lingkungan sekolah, di dalam lingkungan kelas, itu adalah tanggung jawab guru, karena guru kan sebagai pendamping mitra ya buat orang tua gitu, percayakan orang tua. Jadi memang ya peran guru seperti itu, dan ketika ada hal-hal yang terkait dengan perilaku anak atau sikap anak, yaitu harus dikomunikasikan terus gitu. Jangan sampai terlambat juga gitu. Di rumah enggak, tapi di sekolah malah gadget, pembiaran gitu, nggak bisa. Itu sih. Jadi regulasi dan pengawasan dari pihak sekolah, which is yang paling dekat dengan anak kan adalah guru, itu juga diperlukan. Tadi saya selalu ingat Mbak Yeni bilang, ini nggak bisa diselesaikan hanya oleh orang tua saja di rumah, guru saja di sekolah, itu nggak bisa. Memang harus kolaborasi semuanya ya, kita bekerja sama di semua lini. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan lagi Mbak Yeni. Terima kasih banyak. Mungkin untuk closingnya, boleh kalimat singkat saja pesan apa yang mau disampaikan oleh Mbak Yeni nih, khususnya terkait dengan adiksi gadget anak dan remaja. Boleh singkat Jadi aja, Mbak? sebenarnya gadget itu atau internet itu adalah satu teknologi yang kita
seperti halnya memakai pedang ya atau pisau, itu bisa sangat bermanfaat buat kita, tapi kebalikannya itu juga bisa membunuh kita gitu kalau kita tidak berhati-hati di dalam menggunakannya. Tetapi gadget internet itu ada di bawah kontrol kita, jadi sebenarnya kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat. Gitu Mbak. Oke, terima kasih banyak Mbak Yeni untuk materi dan ilmunya hari ini. Terima kasih banyak Mbak Yeni. Tadi nama tempat ini ada yang tanya, nama tempat prakteknya apa? Itu kan tadi kasih alamatnya aja. Oh tuh. iya, saya ini RPPI itu Rumah Psikologi Pelangi Indonesia. Boleh dituliskan mungkin di. Tadi kan cuma kasih alamatnya aja. Judulnya apa judulnya? Mbak, RPPI itu Rumah Psikologi Pelangi Indonesia. Saya kasih di chat. Gimana? Di chat terus Mbak, iya. Oh, oke. Ini ada nih. Rumah Psikologi Pelangi Indonesia. Jadi mungkin nanti di situ juga ada pelangnya mungkin ya Mbak ya? Iya, ada ininya. Oke, baik. Ini nomor yang biasa dipakai, yang selain nomor saya. Nomor adminnya berarti ya? Iya, nomor oke. Kok pendek Mbak nomornya? Kayaknya saya kurang nih Mbak. 011. Nah, kurang 8. Kurang angka 8. Nah, iya tadi sedikit banget. Jadi kalau mau ketemu dengan Mbak Yeni di Jogja, yang di Jogja boleh merapat langsung ke Rumah Psikologi Pelangi Indonesia. Ini untuk nomor telepon adminnya, mungkin kan harus perjanjian ya, dengan perjanjian ya Mbak Yeni ya, di 0811 25 63 93. Iya. Betul nggak? Oh, ada 2 ya? Iya, ada 2. Tapi sebenarnya salah satu boleh. Itu Oke. dua-duanya bisa dipakai. Maksudnya misalnya mau yang di Jalan Kolombo atau yang mau di Jalan Bantul, itu tetap dua-duanya bisa dipakai nomornya itu. Oh, oke. Ada 2 nomornya, yang satu 0811 25 6238, yang satu lagi 0811 25 63 93. Sekali lagi dengan Rumah Psikologi Pelangi Indonesia di Jalan Kolombo 8 Yogyakarta. Oke, terima kasih banyak Mbak Yeni. Jadi selain di Jogja juga di luar Yogyakarta, Mbak Yeni juga melayani klien-klien di luar Yogyakarta, hanya saja melalui aplikasi Zoom online ya Mbak ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Yeni, narasumber kita hari ini, Ibu dan Bapak, peserta yang sudah hadir juga terima kasih, Mbak Sandra terima kasih. Jangan lupa sekali lagi follow Instagram Atensi Anak Remaja, dan di bulan Juni tanggalnya belum tahu, nanti diupdate terus di Instagram Atensi Anak Remaja. Baik, dengan demikian kita akhiri seminar atensi hari ini. Sekali lagi terima kasih Mbak Yeni untuk waktu dan ilmunya, luar biasa. Terima kasih banyak. Iya, dengan demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Salam sehat semuanya. Terima kasih. Baik, saya tutup.